Oke, selanjutnya kita lanjutkan pada aspek komposisinya. Jadi pada aspek komposisi ini yang perlu diperhatikan teman-teman adalah sebenarnya bersama sih soal sumber daya sama skill kemampuan member itu tadi yang bersama. Cuman catatannya gini sih. Kadang seringkali ketika teman-teman itu mau merekrut orang untuk dijadikan dalam sebuah tim kerja gitu ya, itu biasanya gini. Ini udah langsung matok gitu. Oh, ini misalkan si anak ini dia pinter tulis menulis atau pinter Excel gitu, sehingga kemudian dia dikasih beban pekerjaan jadi bendahara atau jadi sekretaris atau apa gitu. Mesti polanya seringnya kayak gitu. Tapi gini, yang perlu diperhatikan adalah bahwa performa tim, prestasi tim itu tidak hanya ditentukan dari skill aja gitu. Jadi soal skill kemampuan itu aku kira lebih apa? Konteksnya lebih untuk pemberi batasan gitu, bahwa beban kerjanya dia sesuai dengan apa yang dia mampu. Kurang lebihnya gitu aja. Hampir sama sih, tapi aku kira secara implikasinya konteksnya agak berbeda. Jadi ketika misalkan teman-teman melihat, oh ini kayaknya dia orangnya pintar ngomong gitu, sehingga nah makanya itu kemudian sangat berpengaruh terhadap pendelegasian atau terhadap peran role yang akan dia ambil. Jadi kemampuan skill itu bukan penentu apa ya performa gitu. Loh si ini kan dia nulisnya bagus gitu, atau si ini kan dia secara kemampuan bagus gitu. Tapi performa secara tim itu kan nggak ditentukan dari skill aja atau nggak ditentukan dari kemampuan aja. Cuman kemampuan itu akan sangat berguna dalam konteks itu menjadi bagian dari apa penyaringan lah, atau untuk mengalokasikan pemberi batasan beban kerja yang sesuai gitu. Nah, kemudian selanjutnya soal kepribadian. Soal kepribadian ini silahkan teman-teman simak lagi soal tes Myers-Briggs MBTI lah. Myers-Briggs, aduh saya lupa malahan. Sorry saya lupa. Tapi tes yang MBTI itu loh, yang ada apa namanya? Yang ada extrovert, introvert itu, intuitif, gitu-gitu. Yang yang di pertemuan keberapa ya, keempat atau kelima kalau nggak salah, yang di kepribadian itu ada. Jadi soal tes MBTI ini ya dia gini, kita otomatis kalau kita mau merekrut orang atau membuat tim kerja ya kita harus perhatikan soal kepribadiannya mereka gitu. Kepribadian itu sekali lagi bukan soal kita nanti ngejudge ya bahwa oh ini anaknya cenderung julid atau anaknya cenderung apa, tapi ya sekali lagi itu adalah menjadi patokan atau ukuran atau batasan untuk memberikan mereka beban pekerjaan yang sesuai gitu, supaya kita juga enggak yang dolim memberikan beban kerja berlebih pada mereka, dan juga supaya kita juga enggak repot di akhirnya gitu. Cuman untuk soal kepribadian bisa baca lagi soal apa namanya yang intuitif, extrovert, introvert gitu-gitu. Eh di pertemuan-pertemuan lalu udah ada. Nah, kemudian selanjutnya ada soal alokasi peran. Alokasi peran ini ada banyak, ada 9 peran kunci yang nanti akan kita rinci. 9 peran kunci ini ya kalau kita konteksnya sebagai manajer atau sebagai pemimpin sebuah organisasi atau sebuah lembaga kerja gitu. Ya memang kita harus bisa mengidentifikasi bakat atau kecenderungan. Kalau bakat mungkin enggak ya, tapi kecenderungan aja gitu. Oh misalkan si A ini cenderungnya bisa ini, si B bisa ini, si C cenderung untuk bisa ini gitu. Nanti ada 9 peran. Setelah ini akan saya uraikan. Terus kemudian selanjutnya adalah soal ukuran timnya. Ukuran tim ini kita perlu tim spesifik yang tim terbatas aja, orang-orang sedikit atau orang banyak akan gitu. Cuman salah satu hukum yang dijelaskan di dalam buku Organizational Behavior Robbins ini adalah bahwa more people coordinate less. Makin banyak orang koordinasinya makin sedikit atau makin susah gitu. Jadi apa ya, kayak kalau itu udah hukumnya gitu.
teorinya gitu. Makin banyak orang, koordinasinya makin susah pastinya. Dan makanya fokusnya bukan pada jumlah besar kecilnya, tapi fokuslah pada peran yang memadai. Cuman kadang dalam organisasi itu ya biasa ada soal kepentingan interpersonal gitu ya, sehingga kadang ya udah masukin aja sih supaya mereka juga ikut gabung gitu. Tapi ya sekali lagi idealnya ini gitu, meskipun realitanya pasti akan berbeda. Kalau idealnya kan ya kita misalkan butuh peran kunci apa, nanti kita masukkan orang sesuai dengan peran yang kita butuhkan. Tapi seringkali kadang ya karena nggak enak atau karena mungkin supaya jadi ajang belajar bagi juniornya, sehingga dimasukkan untuk bisa mengikuti dulu supaya bisa sambil belajar, ya itu juga udah konteks lain gitu. Terus kemudian juga selanjutnya preferensi member hampir sama kayak yang sebelumnya. Konteks evaluasi rewards, jadi tidak semua anggota itu bisa nyaman bekerja dalam tim, sehingga kita juga perlu mempertimbangkan, mengkonfirmasi lagi gitu soal preferensinya dia itu mau ikut yang kayak gimana tuh. Nah ini 9 peran kunci dalam tim kerja itu kurang lebihnya ini. Jadi yang pertama ada creator. Creator ini adalah orang-orang yang biasanya dia suka untuk menginisiasi ide dan gudang kreativitas. Mungkin ya orang yang cenderung apa ya, dia bisa berpikiran bebas, bikin inisiatif-inisiatif baru gitu. Saya yakin di antara teman-teman kalian pasti ada yang mampu kayak gitu. Setelah creator terus kemudian juga ada promoter. Promoter itu dia orang yang bisa speak up untuk backup ide dan gagasan gitu. Jadi ketika kalian ada di rapat atau misalkan kalian ada di konferensi atau kalian ada di kayak apa namanya tim formatur untuk menentukan struktur organisasi gitu-gitu, aku kira ini penting sih untuk memperhatikan peran-peran kunci apa yang mau kita ikutkan gitu, atau yang mau kita libatkan. Kalau promoter ini ya mempromot, dia mempromot soal promote backup ide, soal gagasan gitu. Jadi apa dia yang mengkampanyekan atau yang mensosialisasikan, dan ini pasti dibutuhkan orang yang cakap mempromosikan atau orang yang cakap bicara, bukan yang asal bacot ya, tapi yang pintar ngomong gitu. Terus kemudian selanjutnya ada yang asesor. Asesor ini adalah biasanya orang-orang yang cukup mendetail karena dia harapannya bisa untuk menganalisa opsi langkah-langkah yang perlu dilakukan secara mendalam. Jadi setelah ini apa, setelah ini apa, setelah ini apa. Dia orang yang apa kayak menurunkan ide menjadi praktik. Oh tapi ini nanti ada lagi. Sorry. Kalau asesor ini ya dia assessment gitu. Dia apa ya, orang yang bisa menganalisa step by stepnya. Terus kemudian juga ada organizer. Organizer ini adalah dia orang yang paham struktur untuk memberi alur tim. Jadi orang yang bisa menentukan siapa bertanggung jawab terhadap siapa, siapa berkoordinasi terhadap apa. Nah itu adalah tipe-tipe orang organizer. Biasanya dia juga komunikasi lintas personalnya bagus. Terus kemudian juga ada produser. Produser itu dia memastikan follow up ide-ide yang dimunculkan oleh para kreator, promoter ini kita turunkan jadi praktek pelaksananya gitu. Mungkin kalau asesor ini dia menganalisa opsi langkah-langkah ide itu, menurunkan ide jadi semacam SOP gitu ya. SOP-nya kurang lebihnya nanti akan seperti ini. Nah, kalau produser ini dia adalah orang yang menurunkan ide benar-benar dia dipraktekkan, dilaksanakan, itu produser. Kemudian controller ini dia yang nomor 6 adalah peran yang untuk menganalisa detail teknis dan juga menegakkan aturan. Orang yang kurang lebihnya paham lah soal ADART dan orang-orang yang cenderung mungkin rigid gitu. Terus kemudian selanjutnya ada maintainer, adalah orang-orang yang dia membereskan urusan dengan pihak eksternal. Kemudian ada advisor, dia orang-orang yang penggali informasi, riset, dan kemudian linker adalah orang yang memastikan koordinasi dan integrasi tim itu tetap terjaga. Nah, 9 inilah yang menjadi peran kunci dalam tim kerja, dan tidak harus satu orang satu peran, tapi satu orang bisa memegang beberapa peran yang ada di sini. Itu kurang lebihnya. Mungkin itu dulu sih teman-teman. Saya lanjutkan lagi ke video selanjutnya. Thank you.